Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai KNN. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini merupakan code dan juga dataset yang diberikan ketika saya mengikuti Orbit Visual Academy program AI Mastery. Saya sedikit mengedit kodenya supaya menghasilkan akurasi yang lebih baik. Pertama, kita import dulu package-package yang kita perlukan, kemudian kita memanggil datasetnya, mengimport datasetnya. Ini datasetnya ya, ada usia, jenis kelamin, kemudian dan variabel-variabel lainnya sampai dengan target ya, dan variabel targetnya. Kemudian kita pertama melakukan preprocessing data gitu ya. Kita lihat dulu informasi apa sih yang ada di data ini. Nah, ternyata dataset ini memiliki 303 entry ya. Dan kalau misalkan kita lihat, sini ada 14 kolom atau 14 variabel, dan setiap variabel ya, itu dia angka gitu ya. Integer maupun float. Yang float cuma ada satu. Oke, kemudian kita lakukan cek duplikasi. Ada nggak sih duplikasi di dataset ini? Ternyata ada nih, ada satu duplikasinya. Karena ada duplikasi, kita lakukan drop. Ya, kan? Kita drop dulu duplikatnya. Sudah selesai, kita coba lihat sekarang dengan tf.set. Kita lihat ukurnya sekarang sudah 302 garis, sudah berkurang satu. Sekarang kita melakukan eksplorasi data dan juga visualisasi ya. Kita lihat dulu targetnya, distribusi variabel targetnya seperti apa. Ternyata 01-nya ini cukup seimbang ya, meskipun eh, keseimbangannya kurang dari 95%, tapi ini sudah cukup lah. 0 untuk berpenyakit jantung dan satu untuk yang tidak berpenyakit jantung. Kemudian kita lihat rata-rata usianya berapa sih di variabel dataset ini. Ternyata usia rata-rata di dataset ini adalah 54 tahun dengan modusnya 58 tahun. Kemudian kita lihat distribusinya seperti apa. Kita lihat di sini distribusinya mendekati distribusi normal ya, meskipun ya di sini seperti ada nyaris dua gunung gitu ya, dua bukit. Kita lihat di box plot juga tidak ada outlier, baik outlier atas maupun outlier bawah. Kemudian kita lihat di distribusi variabel yang discrete. Ini distribusinya ada sex 01 ya kan, shape apa segala macam. Ada 8 variabel discrete di sini. Apa yang kita dapat dari visualisasi di atas? Yang pertama adalah jumlah pasien laki-laki dua kali lebih banyak daripada pasien perempuan ya. Laki-laki satu, perempuan itu nol. Kita lihat yang nol ini sekitaran 100, yang satu ini sekitaran 200 gitu ya. Jadi laki-lakinya dua kali lipat dari perempuan. Kemudian pasien paling banyak memiliki CP0, yaitu tipikal engine, dan paling sedikit bertipe 3 yaitu asymptotic. Ini ya. Yang paling banyak itu 0, yang paling sedikit itu 3. Nah, kemudian untuk FPS atau di sini fasting blood sugar banyak sekali yang di bawah 120 yang bernilai 0. Ya, jadi yang 0 ini nilainya yang dia berada di bawah nilai 120. Sementara yang satu ini yang di atas 120. Selanjutnya, dapat terlihat bahwa nilai 0 dan 1 hampir berimbang. Sementara itu nilai 2 pada variabel Restek sangat sedikit, yaitu di bawah 10. Nah, ini untuk Restek. Ini ya kan. Kalau dan satunya terlihat cukup seimbang, sekitaran 100 lebih sedikit gitu ya. Belum sampai, sorry, 140 lebih sedikit, belum sampai 150 atau 160. Sementara yang dua ini sangat sedikit nih. 10 aja nggak ada, mungkin sekitaran 5 kali ya ini. Sangat-sangat rendah. Kemudian, oke, nilai nol sekitar dua kali lipat dari nilai satu, berarti pasien tidak mengalami induced engine saat exercise lebih banyak daripada yang mengalami induced saat exercise. Nah, ini yang ini ya, yang nilai 01 ini.
Lagi-lagi sekitar 2 kali lipat nih yang kali. Dan untuk slotnya, kita lihat slot ini juga si nol ini cuma sekitar 20, yang lain ya, hampir 140-an masing-masing. Cukup tinggi ini untuk slotnya. Kemudian untuk yang variabel CA, ya ini CA. CA itu paling banyak nol, kemudian dia terlihat terus turun ya, terus turun. Begitu juga dengan variabel yang terakhir yakni tal, terus turun juga. Yang paling tinggi adalah, oh kalau yang ini paling tinggi adalah 2 gitu ya, 2, 3, 1. Kemudian kita lihat rata-rata testing blood pressure-nya. Ternyata rata-ratanya adalah 131,6. Sementara kita gambarkan distribusinya seperti ini. Secara kita lihat histogramnya, ini mendekati distribusi normal ya, dari lainnya. Tapi kita lihat box plotnya, ada outlier nih. Kita coba ya, lihat outliernya seperti apa. Nah, kita bikin variabel baru terlebih dahulu, namanya TF sub. Itu adalah kita stressing ya, hanya untuk variabel trace BPS. Kemudian kita untuk mencari di outlier, kita menggunakan IQR atau interquartile range, adalah kuantil atas dikurangi kuantil bawah ya. Kuantil 0,75 dikurangi kuantil 0,25. Kemudian kita hitung nih banyaknya outlier. Menggunakan kita pakai slicing dari data dan kita lihat shape-nya ukurannya. Oh ternyata ada 15 data. 15 yang berada di outlier. Kalau kita lihat titiknya nggak ada sampai 15 ya. Ini cuma sekitar 6. Berarti mungkin ada yang tumpuk-tumpukan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat nilai maksimumnya berapa nih yang di sini. Kita lihat sekitaran 200 itu ya. Dan ternyata nilai maksimumnya memang 200 pas nih teman-teman. Oke, jadi rata-ratanya sekitar 131,6 miligram milimeter Hg, kemudian mayoritasnya berada di sekitaran 120 sampai 140 ya ini ya. Sekitar 120 sampai 140. Ini kita lihat di sini juga bisa terlihat ini bagus ya box plotnya sebenarnya kalau nggak ada outlier. Kemudian data berdistribusi seperti distribusi normal, terdapat 15 outlier dan nilai maksimum di variabel ini adalah 200 mm Hg. Kemudian untuk yang kolesterol nih, sekarang variabel kolesterol. Kita lihat dulu rata-ratanya berapa. Rata-rata nilai kolesterol dari 246,5. Gambar distribusinya seperti ini. Lagi-lagi mendekati normal, tapi outliernya ini terlihat cukup banyak ya. Kita lihat di sini. Cukup panjang juga nih, ada yang di sini cuma sekitar 300 sekian, tapi di sini ada nyampe 500 lebih. Ya, kita lihat analisis outlier, ada berapa nih yang apa di atas interquartile ya. Kita lihat ternyata dia ada 11 nih tadi. Dengan nilai maksimumnya ini, sini, pencilan paling luar ini, outlier paling luar, 564. Jadi variabel ini cenderung berdistribusi normal sebetulnya. Nah, rata-ratanya sekitar 246,5 miligram per desiliter. Terdapat 11 outlier dengan nilai maksimalnya adalah 564 mg per dl. Kemudian untuk eh, variabel modus heart rate, modusnya berapa nih variabelnya? Modusnya ternyata adalah 160. Kemudian kita lihat fiturnya, dia seperti normal ya, seperti normal. Kemudian kita lihat, oh ini ada outlier di bawah ya kan. Kita lihat berapa sih, ada berapa outlier, ternyata ada 8. Padahal kalau kita lihat visualnya cuma seperti satu titik ya, bisa jadi 8 ini satu titik, sama-sama. Kemudian kita lihat nilai minimumnya berapa, nilai minimumnya 71. Ya ini tuh sekitar 71. Di titik ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk outpick. Distribusinya tidak seperti distribusi normal ya, ini seperti Poisson.
Kita lihat box plotnya, wow, ini sebetulnya ada ekor bawah, kemudian ini ada outlier juga nih, outlier atas. Kita lihat berapa outlier, ternyata ada 17 outlier, banyak sekali ya. 17 outlier, dengan nilai outlier tertingginya adalah 6,7. Kemudian kita lihat korelasinya, korelasinya ini. Nah, korelasinya, apa yang kita dapat dari output eh, visualisasi korelasi ini? Yang pertama adalah variabel independen yang berkorelasi positif cukup kuat dengan variabel dependen, yaitu CP, ternak, dan slope. Berarti dengan variabel target tuh. Independennya yang selain target. Kita lihat ada ini, ada CP, ya kan? Kemudian ada eh talak, sama ada slope. Ya kan? Ini di atas 0,3. Ini cukup ya, cukup kuat. Sementara untuk yang berkorelasi negatif, ya kan, yang di atas 0,3 yang kuat, ada ekstern, ada outbreak, kemudian ada CA, sama ada tal gitu ya. Kemudian yang antar variabel bebas, variabel independen saya yang berkorelasi kuat, itu sebenarnya hampir nggak ada ya. Hanya ada ini di slope sama talak, kemudian ada yang lainnya nih. Ya, hanya itu ya. Ini paling. Yang negatif, korelasi negatif, kalau ini ada outbreak sama talak. Negatif ya. Ini juga eksang sama cepek negatif, ya kan. Nah, begitu banyak sebenarnya yang berkorelasi kuat baik positif maupun negatif antar variabel independennya. Kemudian, ya kan, kita kan lihat nih di atas ketika distribusi gitu ya. Range-nya beda-beda, kemudian distribusinya meskipun mayoritas mendekati distribusi normal seperti ya. Sehingga kita perlukan penyeragaman gitu. Penyeragaman yang kita pakai di sini adalah dengan menggunakan standar scalar. Kenapa? Alasannya tadi, secara distribusi sudah mendekati mirip-mirip gitu ya, banyak kan normal gitu. Tapi range-nya dia banyak beda-beda gitu. Dan ada beberapa outlier meskipun nggak begitu banyak sebetulnya. Nah, kita menggunakan standar scalar di sini. Kita lakukan standar scalar yang kita standarisasi ya, yang kita standarisasi itu hanya yang variabel independen, variabel dependennya kita tidak standarisasi. Biarkan dia tetap 0,1 gitu ya. Kenapa? Karena itu kan sebagai target. Oke, ini hasil standarisasinya untuk variabel eh independennya. Saya lihat distribusinya lagi. Oke, nggak begitu berubah pastinya. Untuk secara distribusi ya, tapi dia lebih standar aja. Kemudian kita bagi nih, kita sudah masukin modeling untuk layanannya. Kita bagi datanya menjadi X sama Y dulu. X tadi ya yang dianggap standar. Yang Y kita slashing variabel target dari variabel TF. Kemudian kita splitting data jadi training dan testing. Dengan proporsinya berapa? 0,33. 1:2. Kenapa 0,33? Karena data yang kita miliki sedikit. Kalau misalkan kita bagi katakanlah 0,2 ya, 1:4 atau mungkin 1:3, itu data testingnya nanti terlalu sedikit. Jadi kita pastikan data testingnya itu cukup gitu ya. Hanya saya bagi kali ini hanya tesnya 0,33 dengan random state-nya 42. Oke, kita panggil dulu KNN classifier-nya, kemudian kita fit dengan training. Nah, kita lakukan prediksi, ya kan? Kita lihat nih classification report-nya, lihat nih. Precision untuk nolnya 0,78, untuk satunya itu 0,85. Padahal tadi kita lihat, oh sorry, satunya yang lebih banyak. Gitu. Recall-nya, nah ini mirip-mirip recall-nya. Untuk pressure-nya, advance score-nya juga udah mirip-mirip. Oke. Support-nya, ternyata di data tesnya jumlahnya 100 ya kan. Support-nya 43 untuk yang 0 dan 57 untuk yang satu. Cukup proporsional lah ya. Kemudian kita lihat akurasinya itu 0,82. Cukup bagus sebetulnya. Ya. Dan kita lihat skor pada data latihnya 0,9, 0,89. Tidak begitu overfit lah ya. Tidak begitu overfit maupun tidak begitu underfit. Tapi kita belum puas nih. Kita coba menggunakan hyperparameter. Ya kan?
Parameter apa aja nih yang kita masukkan ke dalam fitur parameter? Ada lift size, KN neighbor, sama nilai P-nya. Kemudian untuk cross validation-nya kita menggunakan nilai sama dengan 5 saja cross validation. Sehingga kita nanti akan memiliki 14.210 fit nih. Setelah ini diproses, kita print model terbaiknya seperti apa setelah hyperparameter. Nah, ternyata baseline-nya itu satu, nilai P-nya satu, dan tetangganya nih, banyak tetangganya itu 4. Kita prediksi, setelah menggunakan parameter yang baru itu ya, dan kita lihat classification report-nya. Ternyata, lihat, lebih baik kan? Lebih baik nih. Precision recall F1 score-nya lebih baik, akurasinya juga nambah. Yang tadinya ya yang tadinya 0,82 jadi 0,87 itu. Kemudian kita lihat ROC AOC skornya 0,8745 sekian sekian sekian. Simbolnya apa yang kita dapat dari model ini? Yang pertama, datanya itu sudah bersih ya, dari missing value, tapi memiliki duplikasi. Tadi punya satu duplikasi dan juga memiliki beberapa outlier. Kita bisa tangani lah outlier. Kemudian datanya cenderung berdistribusi normal, meski kita terdapat variabel yang tidak berdistribusi normal. Dan juga ada beberapa variabel yang discrete ya, bukan kontinu. Kemudian kita setelah melakukan standar scalar ya, untuk menyergaman data dengan standar scalar ya tadi, untuk meningkatkan akurasi juga. Kemudian sebelum dicari hyperparameternya, akurasinya itu 82%. Tapi setelah dicari hyperparameternya, ini jadi 87%. Sebenarnya akurasi ini juga naik gitu dari kode awalnya yang diberikan oleh tim Orbit AI Mastery, yakni hanya sekitar 52% kalau nggak salah, 52 atau 57%. Jadi naiknya cukup tinggi gitu ya, sangat signifikan banget. Kemudian untuk skor dari AUC-nya sebesar 87,45%. Oke, masih banyak sekali yang bisa dieksplor lagi, yang bisa diedit lagi, yang bisa diubah-ubah lagi dari code ini. Teman-teman nanti bisa coba-coba, ya kan? Bisa edit lagi supaya lebih baik, nambahin visualisasi apa apa segala macam gitu kan, lihat overfit atau underfitnya apa segala macam, masih banyak sekali dan saya juga butuh kritikan masukan ya kan dari teman-teman semua. Saran silakan tuliskan di kolom komentar, nanti untuk code-nya di link kita pada di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.